Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan anggota Ahmad Rezaldi dan Nasruri. Yang pertama, pendahuluan. Kenaikan jabatan atau promosi jabatan adalah proses orang karyawan dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkat hierarki jabatannya lebih tinggi, dan penghasilannya lebih besar pula, menurut ulang dari tahun 2008. Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu sistem pengambilan keputusan. Pada dasarnya, proses pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternatif. Yang kedua, metodologi. Metodologi yang diambil itu dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode ini sering juga dikenal istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Kriteria dan bobot dapat kita lihat di tabel yang pertama jenis kriteria, yaitu jenjang jabatannya 25%, masa kerja tahunan pegawai 25%, pendidikan terakhir 20%, usia 15%, dan jabatan terakhir 15%. Kemudian di tabel yang kedua yaitu nama pegawai. Yang pertama Bobi Saputra, yang kedua Dita Ardianto, yang ketiga Riko Noverian, yang keempat Rio Indra Nasution, dan yang kelima Narita Cecilia. Simulasi metode SAW. Yang pertama memberikan nilai bobot dan dari masing-masing kriteria tersebut dan memberikan nilai alternatif dari setiap kriteria yang sudah ditentukan. Dapat kita lihat pada tabel jenjang jabatan atau C1 dan juga tabel tahun pegawai kerja tahun pegawai C2, dan dapat kita lihat juga di tabel pendidikan terakhir C3 dan juga tabel usia di C4. Serta di tabel 7 jabatan terakhir yaitu C5. Poin B. Memasukkan nilai kecocokan kepada pegawai pada setiap kriteria yang sudah dimasukkan bobotnya. Dapat kita lihat pada tabel 8 nilai pegawai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Poin C. Menentukan bobot pada setiap kriteria ini ditentukan melalui wawancara yang telah dilakukan. Dapat kita lihat di tabel 8 bobot pada kriterianya yaitu C1 25%, C2 25%, C3 20%, C4 15%, dan C5 15%. Poin D. Perhitungan normalisasi metrik berdasarkan persamaan, di mana menormalisasikan metrik X menjadi metrik R berdasarkan persamaan, karena setiap nilai itu akan diberikan alternatif dan di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan. Dapat kita lihat perhitungannya di jenjang jabatan yaitu di C1, kita masukkan nilainya masing-masing alternatif dari alternatif 1 sampai dengan 5. Sama juga pada tabel jabatan tahunan pegawai C2, kita masukkan nilainya di masing-masing alternatifnya, dan juga di tabel ketiga pendidikan terakhir atau C3, alternatifnya dimasukkan ke masing-masing nilainya, dan juga di tabel 4 usia kita masukkan masing-masing alternatif nilainya. Lalu di tabel kelima jabatan terakhir juga kita masukkan nilainya masing-masing sesuai dengan kriterianya. Kemudian poin E, melakukan perhitungan perankingan berikut ini adalah perhitungan perankingannya berdasarkan metrik RIJ. Nah, dari perhitungan tersebut dapat dihasilkan nilai sebagai berikut. Dari perhitungan tersebut, maka yang layak mendapatkan kenaikan promosi jabatan kriteria penilaian yaitu memiliki nilai ranking tertinggi adalah alternatif 1 atas nama Bobi Saputra yang akan dinaikkan jabatannya. Adapun peringkat penilaian selanjutnya diikuti oleh alternatif 3 atas nama Riko Noverian, alternatif 4 atas nama Rio Indra Nasution, alternatif 2 atas nama Dita Ardianto, dan alternatif 5 atas nama Narita Cecilia. Kesimpulan, metode Simple Additive Weighting atau SAW mampu mempermudah pengambilan keputusan dalam menentukan kenaikan jabatan karyawan dengan menggunakan nilai bobot. Karena semakin banyak alternatif, maka sistem akan menghasilkan nilai dari proses perhitungan penyeleksian yang lebih akurat.
Metode Simple Additive Weighting atau SAW juga mampu mendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan dengan memberikan perankingan alternatif. Demikian presentasi dari kami. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan dengan Ahmad Rejaldi. Sekarang kita akan menghitung menggunakan rumus di Excel. Seperti yang sudah diketahui tadi sudah dijelaskan. Di sini Bobby jenjang jabatan itu petugas khusus jenjang 1B sampai 1A. Dan di sini sudah dijelasin ini data-datanya. Kemudian berdasarkan data yang ada di sini, kriteria yang sudah dijelaskan, maka akan dibuatkan seperti ini. Ini udah hasil kayak seperti tadi. Petugas khusus jenjang 1B 1A itu nilainya di sini 30, maka hasil di sini pun akan jadi 30. Kemudian di sini masa kerjanya 90 sampai 100 bulan. Nah, di sini 90 sampai 100 bulan itu maksudnya 50. Di sini hasilnya 50. Nah, berdasarkan yang tadi sudah dihitung, maka di sini kriterianya itu bernilai benefit. Jadi rumusnya itu adalah nilai yang dipilih dibagi dengan angka terbesar pada kriterianya. Jadi semuanya menggunakan angka terbesar atau max. Nah, di sini bisa dilihat 30 dibagi angka terbesarnya itu dari angka ini itu berapa. Kita bisa kursor gini, 30 dibagi 30 sama dengan 1. Kemudian yang bawahnya juga sama. Angka 25 dibagi dengan kan paling tingginya ini 30. Maka hasilnya adalah 0,83. Dan hasilnya itu akan seperti ini. Ini itu didapat dari perkalian dari K1. K1 ini yang paling atas ya. Kemudian dikali K2. Kemudian ditambah lagi L1, ditambah lagi L2. Kemudian dikali L2. Jadi ini dikali ini ya. Habis itu berpindah baru ditambah lagi. Terusnya dikali ini, ditambah lagi dikali ini, tambah ini kali ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ranking pertama itu di sini, maaf ya saya salah, belum dipindahkan. Berarti hasil pertama itu Bobby, yang kedua itu Riko, yang ketiga itu Rio Indra Nasution, yang empat itu Dita, dan 5 itu Narita. Sekarang kita bakal mencoba untuk mendemokannya. Di sini sudah ada aplikasinya yang sudah didata pegawainya. Ini berdasarkan dengan yang ada di sini Excel. Sekarang saya masukkan berdasarkan dari Excel. Langsung aja ya di penilaian. Kita masukkan satu dulu yang namanya Bobby. Kita masukkan dia satu jenjang, terusnya 90 sampai 100, terusnya S2, kemudian 51 sampai 56, kemudian kepala departemen, jabatan. Nah, kemudian kita save. Yang kedua, Dita itu dia di sini sebagai yang kedua ini. Terusnya 51 sampai 89. Terusnya di jabatan S1. Terusnya umurnya 31 sampai 44. Kemudian dia kepala seksi terakhir. Kita save. Yang ketiga Riko. Jadi ini kalau udah isi dia tidak bakal bisa ngisi lagi ya. Yang ketiga jenjang jabatannya sama. Yang kedua terus 90 sampai 100. Dia udah lama. Kemudian
Rico ini saya mengambil data dari yang tadi kita udah input di sini ya. Ini S2, kemudian 45 sampai 50, kemudian kepala seksi. Kita save, kemudian Rio di sini dia sama juga. Yang kedua petugas khusus, kemudian 90 sampai 100, kemudian pendidikan S1, usia 45 sampai 50, dan kepala seksi yang ini ya. Kita simpan lagi. Yang terakhir dia yang ketiga nih, (51 sampai 89), S1, 45 sampai 50, kepala seksi. Kita save. Sudah semua ya. Di sini sudah dinilai. Nah, di sini sudah ada penilaian semuanya. Sebelumnya data ini sudah, pegawai itu udah disimpan di dalam sini. Terusnya kriterianya yang tadi dibobot itu. Di sini kebetulan dari C1 sampai C5 itu benefit semua. Makanya hasilnya dibagi dengan hasil paling tertinggi. Di sini subkriterianya juga udah disesuaikan. Contoh yang seperti tadi. Di sini SMA D3, S1, S2. Di sini tentang pendidikan. Maka dia hasilnya pun akan sama. Di sini kalau dicek pendidikan, kita udah dipasang tuh SMA 10, SMA 10, D3 15, terusnya S1 25, dan S2 50. Jadi di sini kita udah style duluan. Nah, tadi kan kita udah ngisi di sini tentang nilai-nilai dari tiap yang kita nilai. Kemudian kita bisa melihat hasilnya di sini. Dari Bobby kita bisa samain nama di sini. Bobby 30, 50, pendidikan terakhirnya 50, 40, 30. Nah, di sini sama semua ya. Dita 25, 30, 25, 20, 15. Sama juga nih. Yang ketiganya Rico 25, di sini 50, di sini 50 lagi, di sini 30, sama di sini 15. Di sini si Rio sekarang 25, di sini 50, di sini 25, 30, 15. Nah, Narita itu 20, 30, 25, 30, dan 15. Maka kita bakal lihat normalisasi matriks keputusannya. Nah, di sini bisa dilihat prosesnya sama ya. Cara menghitung Excelnya sama kita di sini membuat program menggunakan bahasa program PHP dengan framework code injector. Nah, di sini sama nih. 1 di sini 083 tuh sama. Ini hanya dibulatkan saja jadi 067 tuh. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat hasilnya paling bawah. Apakah benar? Yang pertama itu adalah Bobby. Ya, yang pertama itu Bobby. Yang kedua itu Rico. Yang ketiga itu Rio. Yang keempat
itu Dita. Benar, yang kelima itu Narita. Nah, ya kan? Inilah hasilnya yang sudah. Nah, dari hasil SPK ini belum jadi final keputusan, tapi ini bisa membantu pihak dari yang pemangku keputusan untuk mendapatkan suatu tujuan. Jadi bisa ini menjadi referensi sebagai referensi untuk mengambil keputusan yang mana yang bisa naik jabatan gitu. Sekian dari tim kami. Saya Ahmad Rizaldi dan teman saya Mas Ruri. Terima kasih.